Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novi Rahma Safitri dengan NPM 234120113 dari kelas akuntansi 23A. Di sini saya akan membuat video pembelajaran tentang speech atau pidato. Sebelum itu kita harus tahu dulu nih, speech itu apa sih? Jadi, speech adalah kumpulan kata yang digunakan untuk mengkomunikasikan informasi, ide, atau pendapat. Speech dalam bahasa Indonesia dapat berarti pidato, kemampuan berbicara, atau cara berbicara. Manfaat dari speech sendiri antara lain untuk mengajak, memengaruhi, meyakinkan, atau mengubah pikiran audiens sehingga melakukan apa yang diinginkan. Pidato yang baik akan memberikan kesan positif bagi orang-orang yang mendengar pidato tersebut. Kemampuan berpidato atau berbicara di depan umum dapat membantu dalam mencapai karir yang baik. Pidato biasanya digunakan oleh pimpinan atau atasan untuk menyampaikan hal-hal penting kepada karyawannya. Pidato juga selalu digunakan dalam ruang lingkup yang resmi, misalnya di institusi pendidikan, pemerintah, dan lain-lain. Manfaat pidato atau speech meliputi berikut ini. Yang pertama, mengungkapkan pemikiran. Pidato dapat digunakan untuk mengungkapkan pemikiran dan ide dari pengguna, yang dapat membantu memperjelas dan memotivasi audiens. Yang kedua, memengaruhi perubahan. Pidato atau speech dapat membantu mengubah pikiran atau perilaku audiens, yang dapat membantu mencapai tujuan tertentu. Yang ketiga adalah menginspirasi dan memotivasi. Pidato atau speech dapat membantu menginspirasi dan memotivasi audiens, yang dapat membantu mencapai tujuan tertentu. Yang keempat, meningkatkan kesempatan. Pidato dapat membantu mengubah pikiran dan perilaku audiens, yang dapat membantu mencapai tujuan tertentu. Dan yang terakhir adalah meningkatkan kecerdasan diri. Kursus pidato dapat membantu mengembangkan kesempatan untuk mengembangkan kecerdasan diri dan membantu pengguna dalam mengembangkan kemampuan berpidato yang lebih hebat. Pidato atau speech sendiri dapat digunakan dalam berbagai situasi, seperti dalam pengajaran, pembukaan acara, pengumuman, dan lain-lain. Dalam berbagai situasi, pidato dapat membantu mencapai tujuan tertentu dan membantu pengguna dalam mengubah pikiran dan perilaku audiens. Langkah-langkah pidato yang benar meliputi beberapa tahap persiapan dan penyusunan. Berikut adalah beberapa langkah yang perlu dilakukan. Yang pertama adalah menentukan tema. Pertama, orang yang akan berpidato harus memilih tema yang tepat dan sesuai dengan kegiatan dan tujuan pidato. Yang kedua adalah mengumpulkan bahan. Setelah memilih tema, orang yang akan berpidato harus mengumpulkan bahan-bahan yang dibutuhkan, seperti data, contoh, dan referensi. Yang ketiga adalah mengidentifikasi audiens. Orang yang akan berpidato harus mengetahui audiensnya seperti apa, seperti jumlah, tipe, dan tingkat pendidikan mereka, agar pidato sesuai dengan kebutuhan dan tingkat pemahaman mereka. Yang keempat adalah menyusun pidato. Setelah melakukan semua langkah di atas, orang yang akan berpidato harus menyusun pidato yang sesuai dan struktur dengan tujuan. Yang kelima adalah mengoreksi kata. Orang yang akan berpidato harus mengoreksi kata yang tidak sesuai atau kurang tepat dalam teks pidato. Yang keenam adalah melatih gestur. Orang yang akan berpidato harus melatih gestur yang cocok saat berpidato, seperti gerakan tubuh atau body language, senyum, dan tatapan kepada audiens. Dan yang terakhir adalah melatih diri. Orang yang akan melakukan pidato harus melatih diri agar pidato mereka berjalan dengan lancar. Langkah-langkah ini akan membantu orang yang akan berpidato membuat pidato yang benar sesuai dengan tujuan dan kegiatan, serta menarik perhatian para audiens. Sekian video pembelajaran yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys!